Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Eka Yuriana dengan NIM 2208 1030 1013 dengan dosen pengampu Bu Dewi Ayu Puspita, kelas Analisis Keuangan kelas E. Saya akan mempresentasikan PT DCI Indonesia dan Digital Media Masima yang saya akan analisis. Selanjutnya, ada analisis industri dari PT DCII Indonesia. Yang pertama, industri ini sangat kompetitif dengan sejumlah pemain besar dan mapan. Hal ini dapat membuat pendatang baru sulit untuk mendapatkan pasar hambatan masuk. Ada sejumlah hambatan masuk dalam industri ini, seperti biaya modal tinggi, rintangan peraturan, dan kebutuhan akan keterampilan dan keahlian khusus. Hambatan ini dapat membuat perusahaan baru sulit untuk bersaing. Perubahan teknologi ini terus berkembang dengan teknologi baru muncul setiap saat. Hal ini dapat membuat pendatang baru sulit untuk mengikuti perkembangan terbaru dan tetap kompetitif. Nah, PT DCI Indonesia ini memiliki beberapa kekuatan utama yang dapat memberikan keuntungan bagi konsumen. Kekuatan-kekuatan tersebut antara lain infrastruktur yang kuat dan handal, layanan yang lengkap dan komprehensif, keamanan data yang terjamin, pengalaman dan reputasi yang baik, serta harga yang kompetitif, seperti Bank Mandiri, Telkom, dan Gojek. Nah, ini adalah beberapa pesaing utama pada PT DCI Indonesia. Ada Equinix, perusahaan data center global yang memiliki beberapa lokasi di Indonesia termasuk Jakarta dan Surabaya. Nah, yang kedua ada Metranet, perusahaan data center lokal yang memiliki beberapa lokasi di Jakarta. Nah, yang selanjutnya ada NTT Data, perusahaan IT global yang memiliki beberapa lokasi data center di Indonesia termasuk Jakarta dan Surabaya. Nah, PT DCI ini memiliki beberapa kekuatan utama yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemasok. Kekuatan-kekuatan tersebut antara lain skala dan volume pembelian yang besar, reputasi dan kredibilitas yang baik, kerjasama jangka panjang, kemampuan negosiasi yang kuat, pembayaran yang tepat waktu, pengaruh pasar yang besar, dan diferensiasi pemasok dan penerapan teknologi informasi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu analisis industri dengan PT Perusahaan Digital Media Tama. Nah, memasuki industri PT Digital Media Tama menawarkan peluang yang menarik, namun juga terhadap beberapa kendala yang perlu dipertimbangkan. Seperti pendatang baru perlu memiliki strategi yang matang, modal yang besar, dan tim yang terampil untuk dapat bersaing dengan sukses di industri ini. Nah, sedangkan di Digital Media Tama menawarkan beberapa macam layanan media digital kayak seperti telekomunikasi dan solusi IT yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam. Hal ini memungkinkan konsumen untuk memilih layanan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Nah, ini adalah beberapa pesaing utama PT Digital Media Tama. Yang pertama ada PT Telekomunikasi Indonesia, Telkom. Yang kedua ada PT XL Axiata. Yang ketiga ada PT Hutchison Dairy Indonesia dan PT Smartfren Telekom. Nah, selanjutnya ada Digital Media Tama itu untuk memberikan layanan dengan kualitas yang tinggi kepada konsumen. Tentunya itu membuat konsumen itu menarik perhatian kepada mereka. Nah, selanjutnya itu hal ini dibuktikan dengan beberapa penghargaan yang telah diraih oleh PT Digital Media Tama dan tingkat kepuasan konsumen yang tinggi. Nah, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, layanan streaming seperti Netflix, Disney, dan Sporty. Selanjutnya ada analisis operasi DCII, laba usaha yang terjadi pada
PT DCII dalam 5 tahun terakhir meringkat setiap tahun ke tahun yang signifikan dengan peningkatan terbesar pada tahun 2023. Namun laba operasi tidak berubah sejak tahun 2021 sehingga 2023 dengan persentase 0,64 2019 ke tahun 2020. Dengan tahun 2020 ke 2021 meningkat sehingga 0,88% pada tahun 2021 ke tahun 2022 0,79% dan tahun 2023 dengan 77,161. Nah, selanjutnya ada pajak penghasilan telah berkurang. Selanjutnya, laba operasi neto. Laba setelah pajak mengalami perubahan yang tidak signifikan. Laba operasi neto sejak tahun 2019 mencapai 14,3,8 meningkat menjadi 18,68 miliar pada tahun 2023, namun tidak mencapai tingkat signifikan yang diharapkan. Selanjutnya ada analisis operasi digital Media Tama. Laba usaha pada tahun 2019 sampai tahun 2022 terus meningkat, pada tahun 2023 anjlok dengan nilai 23,703 miliar. Sedangkan pada tahun 2020 sampai tahun 2022 PT Digital Media Tama tidak sampai turun dari 25 miliar. PT Media Tama pada tahun 2020 sampai 2022 lebih dari 48 miliar, pada tahun 2022 itu 71 miliar. Jadi pada tahun 2022 ke tahun 2023 minus 66,84%. Laba operasi neto setelah pajak terus mengalami kenaikan hampir 44% pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2022 ke tahun 2023 minus 15%, terjadi penurunan yang sangat drastis yang hampir sama dengan tahun 2019. Analisis probabilitas PT DCI Indonesia. Gross profit margin yang didapat oleh PT DCII tahun 2020 selalu naik, terjadi pada tahun 2020 48,73%, sedangkan pada tahun 2021 54,84%, dan pada tahun 2022 57,43%. Hal ini akan secara langsung meningkatkan gross profit dan bisa disebabkan oleh peningkatan permintaan pasar. Operasi profit margin pada tahun 2020 40,99%, tahun 2021 48,02%, dan tahun 2022 50,46%. Terjadi peningkatan ini yaitu menyediakan layanan data center dengan meningkatkan permintaan akan layanan data. Selanjutnya ada analisis probabilitas dari Digital Media Tama. Gross profit pada tahun 2019 25,504, selanjutnya pada tahun 2020 48,099, tahun 2021 4,2%, tahun 2022 37%, terakhir di tahun 2023 5,59%. Pertumbuhan sangat pesat dalam digitalisasi, terutama selama pandemi COVID-19, telah meningkatkan permintaan untuk pelayanan data center. Operasi profit margin pada tahun 2019 48,2%, selanjutnya 2020 50,46%, selanjutnya 52,38% pada tahun 2021. Peningkatan pendapatan mungkin berasal dari pertumbuhan permintaan layanan. Selanjutnya ada analisis arus kas pada PT DCI Indonesia. Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2022. Arus kas berasi yang dihasilkan pada kegiatan operasi tercatat sebesar 55 miliar, sehingga total saldo kas dan setara kas pada tahun 2022 naik 2697% atau 1867%. Selanjutnya, arus kas kegiatan investasi selama tahun 2022, DCI mencatat kas neto digunakan untuk aktivitas analisis arus kas pada Digital Media Tama. Kas dan setara kas berkurang signifikan dari 44,13 miliar pada awal tahun menjadi 255 miliar per akhir tahun 2020, disebabkan oleh jumlah arus kas bersih yang dikeluarkan untuk aktivitas operasi mencapai 199,7, meningkatkan secara signifikan sebesar 69,45%. Analisis prospektif di PT DCI Indonesia. DCI menunjukkan kinerja yang kuat, margin laba bersih perusahaan terus meningkat mencapai 39,44 pada tahun 2023. Laba per saham EPS pada tahun 2023 menurun menjadi 0
perubahan yang signifikan dari peningkatan stabil di tahun ke tahun. Meskipun demikian, selanjutnya ada analisis prospektif pada PT Digital Media Tama. Pendapatan digital media turun menjadi 33.637 miliar pada tahun 2023 dari 532, 559, 25 pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, prospektif pada masa depan yang pertama dapat efisiensi operasional dengan mengurangi biaya operasi dan selanjutnya ada keputusan kreditor dan investor. Nah, sebagai kreditor saya mungkin memilih perusahaan dengan kestabilan menganalisis dalam 5 tahun terakhir ini tingkat leverage yang rendah. PT DC Indonesia menunjukkan kinerja keuangan yang stabil, beroperasi di industri dengan perspektif positif. Selanjutnya juga PT DCI Indonesia ini memiliki rasio hutang yang relatif rendah. Nah, dari sisi investor itu mungkin juga memilih PT DCII karena mereka kinerja keuangan mereka pada tahun 5 tahun terakhir terus meningkat dan juga mendapat DCI meningkatkan menjadi 9,95% secara tahunan. Selanjutnya laba bersih DCII ikut terangkat pada tahun terakhir menjadi 37,4 miliar. Laba bersih naik 45,84% secara tahunan dari 25,39 miliar. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.